Hai para Raja Sakne, bertemu lagi dengan saya Elawio di channel TV Moita, channelnya yang selalu sepi. Yang mana kali ini saya mau bercerita tentang alur cerita film yang berjudul My Friend Mother. Yang mana film ini berlatar belakang di negara matahari. Yang tahu dengan negara ini pasti tidak asing dengan gadis-gadis di sana yang banyak wanita senior Sakne. Sebelum kita ke alurnya, jangan lupa siapkan tisu dan sabun mandi, karena video ini adalah video pemersatu keluarga berantakan. Sebelum kita mulai, saya mau tanya, apa rumah tangga kalian langgeng? Kalau langgeng, kita ke intro dulu bos. Oke bos, lanjut. Di awal film kita diperlihatkan dua orang sedang berjalan, mau pulang dari jalan-jalan. Mereka bernama Yakushi dan Meguri. Mereka ini adalah anak dan maenya. Di saat mereka sedang berjalan, terlihat ada dua orang pemuda. Mereka ini adalah teman lamanya Yakushi, yang bernama Yuya dan Masato. Tapi mereka itu tidaklah terlalu dekat dengan Yakushi, karena Yakushi ini adalah anak mami gitu. Ketika mereka mendekati Yakushi, mereka mengira Meguri ini adalah kekasihnya Yakushi, karena mereka berniat untuk menggodanya. Dan betapa terkejutnya mereka setelah Meguri mengatakan ia adalah ibunya Yakushi, karena Meguri ini terlihat cantik dan awet muda. Bagaimana tidak, di dunia nyata Meguri ini adalah artis Japa. Mereka pun mendekati Yakushi dengan alasan lama tidak jumpa, dan mereka mau main bareng lagi seperti dulu. Dan cerita ini pun baru dimulai. Ku pihak ko inamu. Singkat cerita, mereka pun datang keesokan harinya, bertamu di rumah Yakushi. Terlihat Meguri menyiapkan mereka sebuah teh, dan mereka terlihat akrab. Di sini Meguri diceritakan adalah emak-emak yang jarang digenjot karena suaminya jarang di rumah. Suatu ketika Yuya minta mau ke toilet. Di saat ia di ruang tamu, ia mau berhenti sejenak karena melihat Meguri sedang rapi-rapi. Dan ternyata Yuya juga memperhatikannya dari balik dinding dengan penuh kesaknean. Tiba-tiba datang seorang jasa pengiriman membawa paket untuk Meguri, dan ternyata paket itu berisi alat olahraga ranjang. Yuya yang melihatnya merasa Meguri ini sedang membutuhkan balayan. Dan Meguri ini kaget ya, yang ternyata Yuya juga memperhatikannya. Yuya lalu beralasan ia tidak tahu mana toilet rumah ini. Meguri pun mengarahkannya. Ketika Yuya berada di depan toilet, ia batal ke toilet dan kembali ke Meguri berbincang meskipun ia kebelet. Setelah itu Yuya pamit pulang dan mereka pun pulang. Esok harinya terlihat Yakushi dan Masato yang sedang menunggu Yuya di pinggir jalan karena mereka mau mabar berbayar. Dan Masato menerima pesan kalau Yuya sakit sehingga mereka tidak bisa main bareng. Ternyata si Yuya menipu mereka, dikarenakan si Yuya ini pergi ke rumah Yakushi buat bertemu emaknya. Karena kemarin Yuya tahu Meguri ini sedang kebelet pengencerotan. Yuya pun berniat memuaskannya sampai Meguri puas. Sementara itu di pinggir jalan, Masato merasa curiga dengan Yuya. Masato pun pamit ke Yakushi. Ternyata Masato diam-diam merekam perbuatan mereka. Kemudian setelah selesai bergenjot, Yuya pamit pulang dan mengatakan besok kesini lagi. Ketika Meguri menutup pintu, Meguri terkejut. Ternyata Masato sudah berada di belakangnya. Dan Masato mendekati Meguri, menunjukkan video tersebut, dan Masato mengancam mau menyebarkan video tersebut. Karena tertekan, Meguri ketakutan. Jika tidak mau itu terjadi, ia juga harus mendapatkan jatah. Meguri pun menyanggupinya.
mereka pun bergenjot lagi. Suatu ketika Yuya dan Masato mengajak ibu dan anak ini minum balok bareng dengan niatan membuat Yakushi mabuk berat. Dan ketika Yakushi sudah tidak sadarkan diri, di saat itu mereka mengenjot Meguri bareng-bareng. Ya, niatnya. Esok harinya di sini Meguri terlihat segar bugar. Bahkan ketika ia ditelepon lakinya, ia bilang tak usah terlalu pusingkan mereka berdua. Fokus saja bekerja, mereka baik-baik saja. Padahal Meguri ini tidak kesepian lagi. Sementara Yakushi ini tidak pernah tahu kelakuan kedua temannya. Jadi Yakushi ini santai-santai saja. Tenang Yakushi, setelah syuting usai pasti kamu dapat jatah juga ga. Kelakuan mereka terus terjadi seperti itu. Dan segmen pun kita akhiri. Jadi pesan yang bisa kita petik dari cerita ini adalah jangan pernah jauh-jauh dengan pasangan Anda lebih dari 2 bulan. Saya Ilabio pamit diri.